Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailis Kaulandari dari D4 Akuntansi Perpajakan NPM 177555029 akan menjelaskan tentang perencanaan PPh pasal 15 untuk memenuhi tugas video pembelajaran manajemen perpajakan. Yang pertama yaitu PPh pasal 15. PPh pasal 15 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang menggunakan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Ini dimaksudkan agar memudahkan wajib pajak tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk menghitung banyaknya penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu tersebut. Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan norma perhitungan khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari wajib pajak tertentu tersebut. Selanjutnya yaitu PPh pasal 15 atas charter penerbangan dalam negeri. Objek pajaknya yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah wajib pajak perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia atau SPDN badan yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Maksud dari perjanjian charter tersebut adalah perjanjian charter ini yaitu meliputi semua bentuk charter termasuk sewa ruangan pesawat udara baik untuk orang dan atau untuk barang. Selanjutnya itu tarif pajak. PPh terutangnya yaitu 30% dikali norma perhitungan penghasilan neto. Norma perhitungan penghasilan netonya yaitu 6% dikali peredaran bruto. Sehingga tarif efektif PPh terutangnya yaitu 1,8% dikali peredaran bruto. 1,8% itu berasal dari 6% dikali 30%. PPh pasal 15 atas charter penerbangan dalam negeri ini bersifat tidak final, yang artinya dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pemotong. Pemotongnya yaitu pencharter yang merupakan badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Disetorkannya oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu PPh pasal 15 atau atas pelayaran dalam negeri. Objek pajaknya yaitu wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang termasuk penyewaan kapal dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu pelabuhan di Indonesia keluar pelabuhan di Indonesia. Yang ketiga yaitu pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia. Selanjutnya itu tarif pajak. PPh terutangnya yaitu 30% dikali norma perhitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan netonya ini yaitu 4% dikali peredaran bruto. Sehingga tarif efektif PPh terutangnya yaitu 30% dikali 4% dikali peredaran bruto. Sama dengan 1,2% dikali peredaran bruto dan bersifat final. Maksudnya peredaran bruto itu adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dan dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya.
Selanjutnya itu pemotongannya. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang. Dalam hal penghasilannya diperoleh bukan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dagang pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang. Dalam hal pengguna jasa adalah bukan pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang. Disetornya oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jika disetor sendiri, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu PPh pasal 15 atas pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Objek pajaknya yaitu semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian, yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri tersebut adalah yang dari pengangkutan orang dan atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu tarif pajaknya. Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Maksudnya peredaran bruto di sini adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang dan atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan yang ada di luar negeri. Selanjutnya yaitu pemotong. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar atau mencharter wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang. Penghasilan selain dari berdasarkan perjanjian charter, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri wajib menyetor sendiri. Disetornya oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, namun jika disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing atau representative office atau liaison office di Indonesia. Subjek pajaknya yaitu wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang atau representative office atau liaison office atau biasa disingkat menjadi KPD di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan Indonesia. Objek pajaknya yaitu nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Tarifnya yaitu penghasilan netonya sama dengan 1% dari nilai ekspor bruto. Pajak penghasilan terutangnya sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final. Tarif ini berlaku khusus untuk kantor perwakilan dagang atau KPD yang berasal dari negara mitra P3B. Maka besaran tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT atau Gross Profit Tax dari suatu bentuk usaha tetap tersebut sebagaimana dimasukkan dalam P3B terkait. Selanjutnya itu pemotong. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme penyetoran sendiri oleh kantor perwakilan dagang selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan. Disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya penghasilan. Dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir dalam lampiran 1 KEP 667-PJ-200 dan dilampirkan SSP lembar ketiga. Selanjutnya yaitu
PPh pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Subjek pajaknya yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon atau kontrak manufacturing internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Objek pajaknya yaitu jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang, tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct materials. Maksud dari biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung selain dari bahan baku milik prinsipal itu dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial wajib pajak. Tarifnya ini final ya. Terus penghasilan netonya sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct materials. PPh terutangnya sebesar 2,1% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct materials. Ketentuan tarif norma sebesar 7% ini berlaku sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer atau advance pricing agreement dengan Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya pemotong. PPh terutang wajib disetor sendiri oleh wajib pajak dengan cara pembayaran setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Besaran pembayaran PPh setiap bulan dihitung berdasarkan jumlah realisasi seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang setiap bulannya, tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct materials. Disetorkannya dengan menggunakan SSP PPh final paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, tetapi tidak ada formulir khusus untuk pelaporannya. Yang terakhir yaitu kerjasama investasi dengan sistem bangun guna serah atau Build, Operate, and Transfer atau BOT. Subjek dan objek pajaknya yaitu pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian bangunan guna serah atau Build, Operate, and Transfer atau BOT. BOT ini sendiri adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah tersebut dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah selama masa bangun guna serah berakhir. Contohnya itu seperti gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, ruko, hotel, dan atau lainnya. Tarif pajaknya yaitu besar tarif pajak penghasilannya yang terutang sebesar 5% dari jumlah bruto dari nilai tertinggi antara nilai pasar dengan NJOP bagian bangunan yang diserahkan oleh pemegang hak atas tanah tersebut, merupakan nilai perolehan bangunan bagi pemegang hak atas tanah. Penyetoran dan pelaporannya harus diserahkan tanggal 20 pada bulan di mana pembayaran pajak juga dilakukan. Namun, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu sendiri bervariasi. Jika dibayarkan oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 di bulan setelah masa BOT tersebut berakhir. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.